Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dionysius Mario dari Informatika Undip 2019. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk pemenuhan tugas saya sebagai mahasiswa dalam mata kuliah kewirausahaan. Topik yang akan saya bahas kali ini adalah tentang motivasi. Dalam video ini, saya akan pertama memperkenalkan tokoh yang menginspirasi saya. Yang kedua adalah alasan mengapa ia dapat menginspirasi saya. Yang ketiga ada kompetensi dan skill apa yang saya harap dapat saya miliki. Yang keempat dan yang terakhir adalah rencana saya ke depannya untuk memperoleh skill dan kompetensi tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang tokoh yang menjadi panutan saya dan merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah otomotif yaitu Henry Ford, yang bisa dikenal sebagai the father of mass production atau bapak produksi massal. Siapa sih Henry Ford itu? Henry Ford adalah pendiri dari Ford Motor Company yang telah berhasil menciptakan mobil kelas menengah di masyarakat Amerika, sehingga bisa dijangkau dengan lebih luas. Henry Ford lahir di Dearborn pada tanggal 30 Juli 1863 di sebuah pertanian di wilayah Greenfield Township, Michigan. Henry juga bisa dikatakan sebagai penemu karena ia termasuk yang pertama menerapkan sistem produksi ban berjalan dalam produksi massal mobil yang terjangkau harganya. Selain dari pencapaiannya di bidang otomotif, Henry juga memiliki kepedulian yang besar dengan mendirikan Ford Foundation, yaitu sebagai yayasan sosial besar di dunia. Mengapa saya menjadikan Henry Ford sebagai tokoh yang memotivasi saya? Karena ia memiliki sifat yang pantang menyerah. Hal ini tercermin dari ia yang tekun dengan menaruh perhatiannya yang besar terhadap berbagai mesin-mesin yang ada pada waktu itu. Namun demikian, ayahnya lebih menginginkan anaknya untuk menjadi petani seperti ayahnya dan meneruskan berbagai usaha petani dari ayahnya. Keinginannya yang kuat akan dunia permesinan membuat Henry Ford terkadang harus melawan kemauan ayahnya. Keinginan dan kecintaannya akan dunia permesinan serta kegigihannya, ia berhasil membuat kereta kuda di Detroit melalui hasil kerja kerasnya di perusahaan lampu Edison, sehingga membuat orang-orang yang memandangnya sebelah mata akan ide gilanya itu menjadi tercengang dan membuat banyak tetangganya memuji akan karyanya yang luar biasa. Hal kedua yang saya suka dari Henry Ford adalah dari sifat ia yang kreatif. Bisa dilihat sejak ia kecil, ayahnya memberikan ia jam kantong pada masa remajanya. Pada umur 15 tahun, Ford belajar membongkar dan memperbaiki jam tersebut dan mulai menunjukkan kemampuannya ke lingkungan sekitar. Sehingga ia mendapatkan reputasi sebagai ahli memperbaiki jam di daerahnya. Hal ketiga sekaligus yang terakhir yang paling berkesan bagi saya adalah dengan ia berpikir kritis. Ia mampu menyelesaikan masalah pabrik pada saat itu yang mana memproduksi mobil dengan waktu yang relatif lama. Maka dari itu, ia menerapkan proses mass production di mana tiap pekerja hanya melakukan satu pekerjaan yang sama dan diulang secara terus-menerus. Sedangkan pekerjaan yang lain akan diurus oleh pekerja yang lain pula. Metode ini berhasil menghasilkan mobil yang lebih banyak dengan biaya yang lebih murah. Nah, kemudian selanjutnya adalah kompetensi dan skill yang saya harap bisa saya teladani dari Henry Ford. Yang pertama adalah kreatif dan inovatif. Sebagai mahasiswa informatika, saya harus kreatif supaya dapat menciptakan inovasi baru yang berjalan seiring dengan perkembangan zaman. Yang kedua adalah pantang menyerah. Pantang menyerah apabila terjadi kegagalan dalam hidup kita perlu dijadikan sebagai pembelajaran baru dan jangan berputus asa. Yang ketiga ada berpikir kritis.
yang sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar kita. Nah, selain dari ketiga hal tersebut, kita juga harus peduli terhadap sesama. Poin yang terakhir yang akan saya bahas adalah tentang rencana saya 5 sampai 10 tahun ke depan. Pada 5 tahun dari sekarang, saya menyelesaikan studi saya sebagai mahasiswa dan belajar lebih lagi tentang pemrograman. 6 sampai 7 tahun ke depan, saya akan belajar dan bekerja sebagai apa saja untuk menambah pengetahuan dan pengalaman saya sebagai fresh graduate. Pada 7 sampai 10 tahun, saya akan berpindah tempat menjadi tempat yang saya bekerja sesuai dengan minat dan bakat, serta mencoba untuk memulai usaha saya sendiri. Pada tahun ke-10 hingga seterusnya, saya akan menekuni usaha saya dengan lebih baik lagi dan bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Berikut adalah analogi bahwa tidak masalah di posisi mana kita berada sekarang, yang terpenting adalah jangan berputus asa dan terus mencoba hingga kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa kontak saya dengan email tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.